Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kak Wan Harun, on air. Mau on air sama siapa ya? Siapa ya yang mau gabung ya? Saya masa ngobrol sendiri. Yang mau sama-sama on air monggo. Saya biar nggak sendiri nih. Ayo kita diskusi terkait untuk menulis. Boleh gabung ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu ya. Nabda biqirati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mau bergabung boleh melambaikan tangan, nanti bisa gabung. Saya mau kasih pelatihan singkat ya tentang untuk menulis artikel. Menulis ini kalau dipikir-pikir hobi bisa, self healing bisa. Self healing itu gini, kita punya banyak permasalahan hidup, kita punya banyak kesibukan yang bikin stres. Misal kayak saya nih nulis disertasi, proposal nggak di ACC kayak gitu kan. Tapi aktivitas memaksa diri untuk di depan laptop. Atau kita punya banyak masalah, misalnya anak tuh rewel gitu seharian. Dan kita bingung nyari hiburan gitu. Kalau kita hiburannya ke drakor misalnya, itu kan butuh waktu berlama-lama yang ngikuti jalan ceritanya. Atau yang ngaji mesti yang ngaji, tapi kok ada sesuatu yang pengen kita tenaga pikiran itu kita alihkan ke sesuatu yang positif gitu. Nah, saya punya punya trik untuk menulis ini sebagai self healing. Saya mengawali menulis itu dulu sebetulnya waktu kuliah S2 tahun 2010 ya, 2010 mungkin ya, 2010-2011. Jadi di akhir kuliah semester 3-4 itu saya mulai membiasakan diri untuk menulis sebelum persiapan tesis. Waktu itu nulis di koran Radar Tulungagung, dan waktu itu Jawa Pos mengeluarkan rubrik baru setiap hari Senin namanya Jawa Pos for Her. Saya pernah nulis di situ. Hadiahnya ya merchandise gitulah, kayak giveaway, kita dapat souvenir gitu. Jadi belum sampai bisa menjadi profit oriented. Lalu saya lama nggak menulis. Tahun 2019 2020 mungkin ya, 2020 itu awal-awal corona itu kan kita bingung banget ya, kita mau ngapain ya, kerjaan ngapain ya gitu. Terus banyak seliweran di Facebook itu ngajak menjadi kontributor penulis di sebuah sebuah website gitu. Namanya Mubadalah ID. Saya udah tertarik, cuman karena saya belum tahu caranya, ada juga iklan gitu untuk kursus menulis. Nah, saya klik daftar. Waktu itu biaya kursusnya tuh 350.000 bersama Mas Iqbal Aji Daryono. Mas Iqbal ini kayak tokoh pemuda Muhammadiyah gitu loh di Yogyakarta sana. Beliau udah menelurkan 2 buku dan juga menjadi penulis kolom di beragam media, termasuk Mojok, termasuk detik.com. Pokoknya banyak banget deh, dan tulisannya tuh hampir setiap beliau menulis tuh dimuat gitu ya, karena memang tulisannya keren banget.
Saya ikut kursus itu berat ya, karena seminggu sekali harus iya, seminggu sekali itu harus menyetorkan tulisan. Itu berjalan selama 2 bulan, tetapi kayak selalu dikasih masukan, kamu nulisnya kok loncat-loncat, bikin paragraf aja nggak bener, bikin paragraf itu memuat satu poin ide, tapi selalu tulisan saya tuh banyak coret-coretannya. Akhirnya saya ngambek di tengah kursus itu, saya ngambek, dikasih tahu sama teman, wah percuma dong bayar 350.000 gitu kan. Terus ada teman lagi yang ngenalin, ngapain bayar gitu, ada lo yang gratis gitu. Saya gabung waktu itu sebuah grup WA, namanya Jihad Menata Alis gitu ya, maksudnya sebenarnya menata tata bahasa. Di situ banyak penulis-penulis novel kayak Mbak Kantiwe Janis, terus Mbak Rosita Sukadana, pokoknya banyak banget senior-senior yang menulis kolumnis gitu ya. Mbak Maria Ulfa itu yang mengampu Neswa ID, Mas Sukron Hadi itu yang mengampu websitenya Gertas. Pak siapa ya, dosen YIN Kediri yang punya websitenya Pusat Studi Agama-Agama. Terus ada lagi Mas Khairul Anam. Mas Khairul Anam itu editornya Gramedia gitu, editornya Gramedia. Nah, saya masuk ke grup situ. Nah, grup itu sebenarnya bukan grup menulis. Grup itu membahas tentang tata bahasa. Jadi menurut dia, sebelum kamu menulis, kamu harus belajar dulu tata bahasa yang baik dan benar. Contoh menulis di. Ini contoh ya, menulis di itu dipisah apabila setelahnya adalah kata yang menjelaskan tempat, lokasi. Di kelas, di kamar, di kasur. Jadi itu harus dipisah, dikasih spasi. Banyak dari kita itu nggak detail memperhatikan tata bahasa dalam bahasa Indonesia. Di itu penting sekali. Kalau dijadikan satu, misalnya dibaca, itu tidak boleh dipisah. Itu tanpa spasi, jadi harus disambung. Nah, kata di itu yang membuat saya, oh iya, saya belum menjadi penulis yang baik, apalagi penata bahasa yang baik. Jadi kita menulis harus wajib sesuai dengan KBBI. Supaya apa ya? Supaya untuk memelihara tata bahasa Indonesia. Terus waktu itu saya mulai menulis gara-gara ada beasiswa kontributor Mubadalah ID. Nanti teman-teman bisa cek ya di IG, website Mubadalah ID atau Instagram Mubadalah ID. Mubadalah itu website yang di situ fokus menulis tentang gender, Islam, tentang keberagaman, tentang kerukunan umat beragama, tentang banyak macam-macam, nanti bisa dibuka. Nah, di Mubadalah ID ini saya mulai tertarik. Waktu itu beasiswanya hanya menyetor 6 artikel, maka kita dapat pelatihan selama sebulan ya, sebulan. Pertemuannya seminggu sekali lewat Zoom di awal 2020 itu. Terus kita dapat hadiah buku. Bukunya tuh keren loh, bukunya Qiraah Mubadalah ini gini nih. Kayak gini. Ini hadiahnya. Ini kalau beli kan mahal ya. Ini sama satu lagi kritik nalar muslimah dari Bunyainur Rofiah. Mana ya? Bentar. Pengen pamer nih. Ini di Qiraah di kontributor Mubadalah itu, Mubadalah ID itu, ini saya dapatkan free dengan menyetor 6 tulisan. Saya mau banget kan. Nah, ternyata kita dibekali cara mengangkat tema, misalnya parenting, atau misalnya berumah tangga. Hubungan suami dan istri itu harus saling menghormati, saling menyayangi, itu dari buku ini. Dari Mubadalah ini, penulisnya Kiai Fakih Abdul Qadir. Ya, Kiai Fakihuddin Abdul Qadir ini S1 di Yaman, S2-nya di UGM. Kalau Bunyainur Rofiah ini S1-nya kalau nggak salah di Universitas Ankara ya, di Turki sana. Nih, beliau adalah perempuan mufasir yang menjadi dosen di perguruan tinggi ilmu Al-Quran PT IQ, kayaknya itu deh.
Beliau suka bikin acara Zoom, nanti bisa dicari di Facebooknya. Beliau bikin kelas gratis, Bu apa namanya, Bu Nyai Nur Rofiah. Ini beliau juga baik banget beliau ini Pak Kiai, ini Bu Nyai. Nah dari sini saya akhirnya menelurkan 6 artikel karena sebagai tugas kan, 6 artikel itu terselesaikan, kursus terselesaikan. Akhirnya lama nggak menulis, nah lama-lama kok kayak menjadi apa namanya, menjadi kayak beda gitu ya, beda loh kalau kita terbiasa menulis, karena kita dilatih ya 2 bulan itu menulis berturut-turut, terus jadi nggak nulis tuh kok kayak aneh gitu. Nah kabar baiknya teman-teman nih, saya sekalian promosi di Mubadalah ID dulu ketika saya gabung itu mengirimkan tulisan 6 artikel itu free, jadi nggak ada apa namanya, nggak ada fee-nya lah, ya bahasanya nggak ada fee-nya. Tapi sekarang ada, jadi per tulisan itu 50.000, tetapi bisa diklaim kalau sudah setor 4 tulisan. Jadi tulisannya sudah dimuat. Nah akhirnya itu membuat saya juga semangat lagi, lumayan ya, gitu. Karena sekarang saya juga sedang menyelesaikan disertasi, jadi memang terbiasa di depan komputer. Jadi saya membiasakan diri untuk yang hit apa, buka-buka Instagram, kan banyak tuh ya berita-berita viral gitu, lalu kita angkat dijadikan artikel, lumayan kayak gitu. Ini buku yang saya pakai, sering membantu saya untuk mencari ide, namanya Ulama Perempuan. Jadi kalau udah buntu gitu ya, menulis apa ya, udah angkat tokoh nih, profiling, angkat tokoh siapa Bu Nyai di sekitar saya, kayak gitu. Cuman masih belum saya launching tulisan yang terkait tokoh-tokoh ini. Nanti bisa dibuka, tulisan saya pernah viral itu satu judul, judulnya Harta Tahta Nia Ramadhani. Waktu itu banyak yang suka, bisa dibuka di IG saya juga ada linknya. Itu memang belum banyak ya, biasanya dikatakan berhasil itu kalau artikel dibaca oleh 1.000 orang ya minimal. Tapi waktu itu 500 itu bagi saya yang penulis pemula itu udah cukup keren gitu ya, ngerasa keren gitu ya, karena ada orang yang membaca. Jadi itu kayak pendekatan semiotik itu. Jadi teman-teman mau basic latar belakang pendidikannya apa, itu bisa untuk menulis. Teman-teman minatnya di bidang apa? Kalau saya dulu memang minat sekali membahas tentang gender, membahas tentang rumah tangga, karena itu relate dengan kehidupan saya sehari-hari. Misalnya saya lagi ribut nih sama pasangan gara-gara rebutan, kesel banget sih tadi nggak mau diajakin gantian untuk gantiin popok atau mandiin anak, saya kan lagi sibuk nulis disertasi gitu ya, itu membuat saya kadang sebel, akhirnya jadi tulisan. Jadi self healing itu di situ, menterapi diri kita sendiri supaya mengkontrol emosi, tapi kita buat dalam bentuk tulisan. Nah kayak gitu, jadi nggak perlu marah-marah. Begitupun ketika saya lagi sebel sama apa gitu, waktu Harta Tahta Nia Ramadhani itu saya sebel banget dengan program TV yang namanya Nyonya Bos di Trans TV. Kenapa? Karena saya berpikir sampai kapan kita selesai dengan permasalahan eksploitasi tubuh wanita. Kenapa yang selalu dimunculkan ukuran kecantikan wanita itu yang putih, tinggi, langsing, hidung mancung seperti itu. Yang bagi saya itu tidak merepresentasikan kecantikan wanita Nusantara, wanita Indonesia. Ya paling enggak ya biar saya tuh nggak minder-minder amat ya, nggak insecure gitu. Saya membahasnya dalam bentuk tulisan bahwa setiap wanita itu cantik, dan ukuran wanita Indonesia itu kecantikannya itu ya kulit sawo mata, rambut ya bisa lurus ya bisa keriting, karena Indonesia tuh tidak seperti negara lain gitu yang bule ya satu negara bule gitu ya, matanya coklat satu negara matanya coklat, matanya biru satu negara matanya biru. Tidak bisa menjadi ukuran di Indonesia, karena Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu macam-macam. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya coklat, ada yang kulitnya putih. Orang Dayak itu malah putih. Orang mana lagi ya? Orang pedalaman misalnya orang Madura gitu ya, itu juga kulitnya juga ada yang bersih banget. Saya punya teman orang Madura itu kulitnya tuh bersih banget. Artinya tidak bisa menjadi patokan orang Indonesia itu yang berkulit warna ini loh, itu nggak bisa. Nah saya bikin tulisan yang itu ternyata sempat viral dan diapresiasi oleh Mubadalah ID yang mengangkat nama saya yang waktu itu menjadi penulis pemula itu disandingkan dengan penulis-penulis senior karena dibuat infografis pesan-pesan dari tulisan saya dari satu artikel itu.
Oh iya, dua buku ini sangat recommended. Dan ini mengantarkan saya punya banyak buku gratis. Karena saya mengikuti Suara Rahima. Suara Rahima itu kayak rekrutmen pengkaderan gitu loh, ulama perempuan. Jadi teman-teman yang perempuan bisa ikut nih kayak begini. Dan kita dapat beasiswa. Ya beasiswa penggantian kuota, misalnya kalau offline nanti kita nginap di hotel yang disediakan menjadi fasilitas di pertemuan itu kayak gitu. Jadi kita akan dipertemukan dengan bunyai-bunyai Nusantara. Kalau di Jawa Timur ya Jawa Timur, jadi sesuai lokasinya rekrutmennya. Kalau di Jawa Barat ya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Kebetulan sebelum pandemi itu ada rekrutmen di Jawa Timur ke Probolinggo. Saya ikut ke sana. Jadi Mubadalah ID itu yang mengantarkan saya ikut banyak program beasiswa selama pandemi. Ini banyak sekali kok. Ada mana ya? Ada dua lagi. Oh ini. Ini bukunya juga keren. Ini bukunya keren banget. Nah, ini. Nih. Jadi teman-teman yang putri bisa ikut di Suara Rahima, bisa ikuti Instagramnya. Nanti kalau misalnya ada acara yang diselenggarakan, bisa ikut. Ya mirip-mirip kita jadi peserta ADEM itu ya, Gerakan Islam Cinta, Peace Generation. Itu ya mirip-mirip, acaranya mirip-mirip. Cuman tidak full selama 1 minggu penuh gitu, nggak. Paling maksimal 5 hari. Oke, sekarang cara menulis ya. Cara menulis, triknya itu biasanya kalau saya boleh diikuti boleh tidak ya, tapi untuk pemula boleh ikuti cara saya. Kita menentukan tema dulu, tema yang mau ditulis apa. Kalau saya begitu, jadi nggak bikin tulisan dulu lalu baru bikin judul kayak kita nulis skripsi, tesis gitu, enggak. Kalau menulis artikel, karena artikel itu pendek teman-teman, artikel itu hanya 900 kata. 900 kata itu mungkin cuma 2 lembar aja loh kalau spasi 1,5. Ini saya perlihatkan ini ya, contoh artikel-artikel saya. Mana ya ininya? Gimana sih kalau buat ini kamera belakang? Bentar. Aduh, nggak tahu caranya nih ya. Ntar deh, tak bukakan dulu artikelnya. Gini kali ya? Kayak gini sih. Tar. Gini deh, kita bikin menentukan artikel, teman-teman nanti bisa yang minat serius, saya bisa masukkan grup penulis ya. Kita punya apa ya, kegiatan rutin setiap Senin sore itu, bisa dibuka YouTube-nya kalau ketinggalan. Itu setiap Senin sore kita membahas tentang tata bahasa Indonesia. Jadi kayak sore tadi kita membahas tentang cara membuat paragraf. Membuat paragraf itu, ini yang pertama kali ya, membuat paragraf itu adalah satu paragraf itu memuat satu poin ide, satu pokok bahasan. Jadi tidak boleh loncat-loncat. Kenapa artikel itu hanya dibatasi katanya? Karena artikel itu tulisan pendek, bisa seperti boleh dibilang opini. Terus artikel itu harus menarik, karena orang kalau terlalu panjang itu kayak makalah, itu nggak bisa. Kalau misalnya 10 lembar gitu, orang akan jenuh, nggak akan dibaca sampai tuntas. Gitu. Kalau artikel itu memang singkat, padat, jelas. Malah kalau minimal 600 kata ya, 600 kata. Cara membuat ini gimana sih? Video belakang. Aduh, ini aja deh. Pokoknya gitu ya. Nanti saya tak belajar cara video belakang. Nggak tahu caranya. Siapa nih? Oh ini, sorry. Oh ini ada. Sorry. Tak tunjukkan dulu. Mana ya tadi? Bentar. Tadi muncul kok jadi nggak muncul. Nggak tahu deh. Pokoknya kita menentukan tema. Menentukan tema itu apa yang mau kita ceritakan. Misalnya sekarang yang lagi hits Hari Santri, peringatan Hari Santri. Teman-teman misalnya cari di YouTube peringatan Hari Santri seremoni bersama Menteri Agama. Pesannya apa? Bisa kita buat opini kita.
Beliau berpesan misalnya waktu itu kalimat di pidato beliau tentang pesantren itu memiliki peran penting dalam pembangunan negeri ini. Karena waktu pada masa Belanda menjajah Indonesia itu banyak santri yang mengangkat bambu runcing untuk ikut melawan penjajah. Karena dulu belum ada TNI mungkin ya mungkin ada, tapi perannya itu kerjasama dengan masyarakat itu begitu kuat gitu ya. Akhirnya saya ambil dari situ. Jadi mengangkat tema itu seperti gini loh. Seperti apa ya? Sebentar saya cari mainan anak loh. Mana ya mainannya? Oh gini. Gini. Jadi seperti mobil ini ya. Kalau kita lihat dari depan, maka ini depan mobil. Jadi ini sudut pandang. Kalau dari sebelah, ini yang kelihatan jendelanya. Kalau dari bawah, yang kelihatan ya gini sama rodanya. Kalau dari belakang, ya kayak gini. Kalau dari atas, ya begini. Jadi menulis itu kita mencari sudut pandang. Out of box. Jadi mencari celah yang belum dibahas oleh penulis-penulis lain. Kayak gitu misalnya. Itu artikel biar kita menarik ya artikelnya. Kayak orang biasanya itu Nia Ramadhani itu kan tulisan-tulisan yang seliweran itu selalu mengagung-agungkan kecantikannya. Wah hebat ya Nia Ramadhani itu Mbak Cinderella. Dia menikah dengan orang kaya, miliarder Indonesia gitu ya. Dia nggak pernah kuliah. Dia lulusan SMA dan dia sudah mengawali karirnya jadi artis sejak kecil gitu ya. Tetapi saya melihatnya adalah bagaimana dia dijadikan komoditas kapitalis gitu loh, bahwa karena kecantikannya itu akhirnya dibuat artis yang merepresentasikan wanita Indonesia dalam sebuah acara kayak gitu. Jadi ininya ya di situ saya ngambil ceritanya itu. Terus misalnya Hari Santri Maulid Nabi itu lagi hits ya. Nanti Hari Perempuan Sedunia boleh kita boleh kita angkat juga. Atau misalnya perempuan itu nggak mau dipoligami, rata-rata nggak mau dimadu, boleh nih kayak gitu. Jadi kita boleh milih. Nah kayak gini. Ini teman-teman bisa lihat ya. Bisa lihat beberapa tulisan saya ada. Tulisan saya itu kadang itu nulis baru separuh tak tinggal dapat tema lain kayak gitu-gitu. Jadi nggak runtut. Ya mungkin saya tipenya loncat-loncat gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman mau menulis kirim di akun Mubadalah ID. Jadi bikin akun dulu teman-teman. Kita kasih contoh. Nah, ini karena sering saya buka untuk ngecek tulisan saya udah dimuat apa belum. Jadi dia muncul di sini. Ntar ini nunggu proses ya. Nah, teman-teman kalau belum pernah register berarti di sini yang diklik ya register. Nanti di sini tinggal tulis emailnya yang aktif sama username, tulis aja nama asli gitu. Nggak usah pakai nama pena kayak dulu kita remaja, nggak usah. Username ini akan suka dicari siapa penulisnya. Ya kali aja kita dapat giveaway terus dapat hadiah gitu teman-teman. Saya sering banget dapat giveaway. Misalnya tempat minuman kayak gitu-gitu. Ada yang kirim kerudung. Saya punya hadiah kerudung itu merek Zaskia Adiameka loh. Jadi teman-teman nggak usah pakai nama-nama ini deh. Saran saya nggak usah pakai nama-nama nama pena gitu. Kalau nulis cerpen boleh lah ya, tapi ini karena menulis artikel opini. Nah, karena ini punya saya gini. Kita buka yang punya saya, ada berapa tulisan di situ. Karena saya sudah punya akun di sini. Nah, ini Mubadalah ID, ini Yai Fakih nih. Banyak sekali tulisannya, kita lihat ya. Ada banyak tulisan-tulisan dari dosen-dosen, rata-rata ya remaja. Tapi jarang banget ya yang muda-muda. Jadi teman-teman mungkin bisa mewarnai di website ini. Ini baru ya ada AdSense ini. Jadi banyak iklan jadinya. Ini iklan. Kita tutup deh iklannya.
Jadi banyak banget iklannya gitu loh. Makanya akhirnya penulisnya dapat apresiasi. Nah, ini Bu Tuti Nurul Jannah ini bunyainya Pondok Matoliul Falah. Nah, ini penulis, kalau teman-teman punya nama di sini atau penasaran dengan penulisnya, ini harusnya nama-nama teman-teman loh ya nanti. Klik aja. Ah, gini. Nanti akan keklik ada berapa banyak tulisan beliau. Ah, masih muter-muter ya. Kalau Bu Muflihah, ini Bu Tuti Nurul Jannah. Oh, ada beberapa tulisan sudah. Nih, silaturahim online dan upaya saling dukung dalam menghadapi dunia baru. Menjadi perempuan reflektif, harusnya reflektif nih, di hari Kartini. Menjadi perempuan refleksi di hari Kartini. Kisah Kiai Sa'al dan Nyai Nafisah. Nah, ini berarti beliau sudah setor 4 tulisan. Kerekap di sini tuh teman-teman. Tapi ada juga yang tulisannya banyak. Misal, ini dulu ya. Misal kayak Bung Mufliha ini. Mufliha ini pusat studi gender, beliau dosen di IAIN Metro yang pernah ke Australia, dapat beasiswa Australia. Nih, ini Bu Mufliha Wijayanti. Sudah pernah setor berapa tulisan, kayak gitu. Kita bisa lihat, kita bisa intip. Nanti di situ juga ada kelihatan, udah dibaca berapa orang tulisan itu. Nih, membincang fikih perempuan, beliau tulisannya ini 1, 2, 3. Mestinya banyak sih ya, kayaknya ada yang ini bawah ini, banyak kematian fungsi keluarga di masa pandemi, pengalaman biologis perempuan dalam film Teman Tapi Menikah. Nih buat teman-teman yang masih bingung tentang tema, bisa film, bisa drakor, bisa, tapi ada pendekatannya gitu loh, pakai apa gitu, perspektif gender kah, atau bisa kita ambil nilai-nilai dalam pesan moral dari film itu gitu. Menjadi hakam itu memediasi bukan memprovokasi. Nah kayak gitu bisa jadi tulisan teman-teman. Yang banyak itu temenku namanya Rizka Umami. Dia nulis udah 25. Lumayan loh, dia masih muda banget. Dia ambil S2 di di UIN Sunan Kalijogo. Rizka Umami, bisa nggak ya? Bentar. Oh, ini nggak kita buka akun saya aja deh. Dia masih muda banget, masih umur 24 kalau nggak 25. Nah, ini akun saya, ini ada foto, kita pasang foto. Ini karena waktu itu fotonya ada sama suami, ya udah sama-sama suami. Nama depan nanti kita isi ya habis kita register itu. Terus ada display nama lengkap kita, ada Facebook kita. Twitter harusnya diisi, saya malas ya. Terus ini kita biografi kita mau dikenal sebagai apa. Saya nulis di sini mahasiswi PPS UIN Tulungagung. Ya udah aku ganti jadi pengurus cabang Fordav gitu ya, Fordav Fatayat gitu aja. Fordav itu kepanjangan Forum Daiyah Fatayat NU. Nah, boleh. Dan RMI Tulungagung Dai Muda Digital di islamcinta.co. Nah, kayak gitu. Kita betulin. Edit. Jadi terupload editannya. Terus kita mau cek tulisan kita, maka di sini ada cek, di sini ada klik tulisan kita. Ada berapa banyak tulisan kita? Kita lihat teman-teman. Nih ada fatwa ulama dan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini udah terbit, kita bisa cek ini. Ini ada telah terbit. Terus ada peran pesantren dan refleksi pada peringatan Hari Santri. Ini tertunda, berarti ini besok insya Allah terbit. Membangun keluarga bahagia versi Kitab Bulughul Maram. Ini udah terbit. Jadi kita bisa cek tulisan yang dulu sekali. Tahun 2020 nih, 23 November nih. Harta Tahta Dania Ramadhani. Nah, kayak gini. Coba kita klik. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat berapa viewernya. Ada 506, naik lagi. Kemarin 504. Oh, berarti ada 2 orang yang baru membaca. Kayak gitu, itu bisa dicek gitu loh.
Terus kita juga diajari SEO, jadi bagaimana tulisan itu bisa cepat naik ke atas. Nih kayak gini, ada Cinderella Syndrome. Jadi ini pakai pendekatan semiotik dari Roland Barthes nih, Roland Barthes kayak gitu. Jadi kalau saya biasanya karena nggak pakar teori ya, jadi aku buka jurnal gitu loh, dibaca, terus itu jadi pisau analis. Jadi nggak mesti kita nulisnya tentang gender gitu, enggak. Tapi kita di sini meskipun ada pesan perspektif gendernya, tetapi pakainya ini apa namanya, pakainya tentang semiotik itu lebih dikenal ke orang sastra kali ya, orang sastra, orang pakar tata bahasa gitu loh. Padahal ya nggak nguasai-nguasai banget sih. Kayak gitu. Kita balik lagi ke akun saya. Terus ada lagi yang tulisan yang pernah dimuat. Boleh loh kalau mau online. Mbak Mutia Rahmi boleh loh kalau mau online. Kita ngobrol bareng. Jadi bisa buat inilah, apa namanya, bisa buat teman-teman kalau yang mau online bareng boleh ini ya, ajukan untuk ini video ya. Mau nanya apa gitu boleh. Nih, ini tulisan yang dibukukan. Enaknya ya kalau di Mubadalah itu tulisan kita itu bisa dibukukan juga. Mana yang sesuai dengan tema mereka. Misal kekerasan terhadap perempuan di ruang publik nih ya. Aku buka yang ini ya. Pak Zaki Mubarak. Mau tanya apa Pak? Nggak pengen jadi penulis? Anak pamer banget ya. Kekerasan terhadap perempuan di ruang publik nih, ini contoh dari tulisanku yang sudah dibukukan. Ini saya pakai pendekatan usul fik. Pendekatan usul fik nanti bisa dibaca ya teman-teman, dibaca sendiri. Dimana apa namanya, waktu itu ini deh. Ini kayaknya waktu kasus viral artis Nikita Mirzani yang dikata-katain oleh salah satu ustadz dengan kalimat yang tidak senonoh. Kayak wanita jalang, kayak gitu loh, terus perempuan nakal kayak gitulah. Itu bukannya saya membela perilaku Mbak Nikita Mirzani, tetapi di situ saya nggak suka ada seorang ustadz yang harusnya bertutur santun, tetapi malah berkata kasar dan ngatain perempuan gitu. Nah itu saya nggak setujunya di situ. Maka saya bilang bahwa makhluk Tuhan berjenis perempuan itu mudah sekali mendapat perlakuan kekerasan. Ya kenapa? Karena itu kayak melanggengkan bahwa perempuan itu bisa dilabeli dengan kata-kata buruk. Contoh, pelakor kayak gitu. Kan pelakunya baik laki-laki dan perempuan. Gak mungkin seorang perempuan perebut suami orang itu hanya dari sisi dia aja perbuatannya yang dibenarkan. Ya yang bisa disalahkan gitu ya, maaf. Yang bisa disalahkan. Tetapi pihak laki-lakinya juga, karena kedua orang saling tertarik. Berarti kan antara laki-laki dan perempuan. Nah, saya di sini maksudnya dari tulisan ini ingin menyampaikan bahwa janganlah kita berkata kasar gitu loh, apalagi terhadap perempuan. Gitu, itu termasuk pelecehan, itu masuk kekerasan. Bahwa kalau perempuan dilabeli kata-kata yang tidak baik, itu bisa seumur hidup dia mendapatkan stigma negatif, mendapatkan pelabelan perempuan yang dikatakan tadi gitu. Terus misal prostitusi gitu ya. Ini saya bilang ini banget ya, maaf ya, saya bilang agak vulgar gitu ya. Prostitusi itu bukan saya membenarkan perilaku itu, tetapi siapa sih yang melanggengkan prostitusi? Bahkan yang menikmati jasa itu kan laki-laki. Andai kata tidak ada satu laki-laki pun yang tertarik terhadap ini perilaku prostitusi itu, maka akan tidak ada perempuan yang menjalani profesi itu, gitu maksud saya. Nah, makanya saya di sini berpesan, jangan hanya satu pihak saja yang dilabeli negatif, ya kedua-duanya, karena itu adanya perilaku itu karena ada supply dan demand, ada permintaan dan pasokan. Jadi kayak teori bisnis gitu, teori marketing gitu kan. Nah, stigma negatif ini hanya disematkan pada perempuan, harusnya laki-lakinya juga dong. Nah, kayak gitu. Nah, makanya saya bilang di sini perilaku itu tidak bisa hanya sekedar ancaman-ancaman. Itu dosa, terus itu melanggar aturan, kayak gitu nggak bisa.
Yang bisa kita lakukan adalah mengurai permasalahan itu dengan pendekatan kausatif sosiologis. Jadi ini kalau dalam dalam usul fiqh namanya akhafu daroren wasadu dari'ah. Itu dua hal yang harus dilihat sebab musababnya, terus dibuat solusinya, dicari solusinya kayak gitu. Misalnya ya, kaum laki-laki, masyarakat, pemerintah, dan pemimpin agama ini bekerja sama untuk menanggulangi amar ma'ruf nahi mungkar ini. Nah, amar ma'ruf itu yang kata-kata awal itu kan amar ma'ruf. Amar ma'rufnya kan mengajaknya bisa dengan lemah lembut, bukan mendahulukan nahi mungkar. Jadi tidak bisa kita menggerebek gitu ya, menggerebek. Terus kita rusak tempatnya gitu, nggak bisa. Karena Islam mengajarkan sesuatu itu dicari solusinya dengan kelemah lembutan, karena Islam itu ya, kita mengenalkan ajaran agama Islam itu nilainya ya kelemah lembutan itu. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kayak gitu. Nah, itu salah satu pendekatan dari ketika kita membuat tema tulisan, teman-teman. Jadi memang judulnya tuh sepertinya ringan, tapi sebenarnya di dalamnya berat banget. Kekerasan terhadap perempuan di ruang publik. Nah, kayak gitu. Tapi ada juga tulisan-tulisan ringan saya. Kalau ini mungkin agak berat kali ya. Tapi ada tulisan juga yang ini kok, yang misalnya dinamika pendidikan di masa pandemi. Ini ringan. Teorinya aja yang kelihatannya itu berat. Nih, ini menyoroti tentang awal school from home. Jadi hampir semua lembaga pendidikan, karena tulisan artikel itu kalau bisa relate dengan kejadian pada saat itu. Jadi akan banyak pembaca gitu loh, akan banyak pembaca kalau isunya itu isu yang sedang viral gitu. Tapi kita mengambil pendekatannya itu bukan sebagaimana orang-orang berpikir gitu, kita harus ada nilai pemberdayaannya, nilai penyadaran masyarakatnya kayak gitu. Nih, jadi meminimalisir potensi COVID, jadi model pembelajaran yang waktu itu WA, Zoom, itu kan banyak sekali ya berita-berita orang miskin, kaum yang kekurangan itu kesulitan karena tidak punya kuota, tidak punya biaya kayak gitu. Nah, sementara SPP harus bayar, sementara orang tua harus bekerja, tapi anak-anak di rumah kesulitan bekerja karena kalau ada anak kecil kan dia harus harus jagain gitu kan, nggak bisa bekerja secara maksimal. Kalau berdagang pun waktunya dibatasi. Jadi dulu permasalahan yang rumit sekali, yang kompleks sekali di awal PSBB, waktu itu di awal corona itu. Jadi saya menulis ini seperti problematika yang itu tuh shock terapi bagi semua lapisan masyarakat. Orang kaya juga terkena dampak, pebisnis besar terkena dampak karena banyak pabrik-pabrik gulung tikar susah bayarin pegawai karena daya beli masyarakat menurun. Nah, saya bilang ada satu teori namanya Ivan Illich pada tahun 1970 tentang the schooling society. Jadi ada suatu masa di mana masyarakat tidak membutuhkan pendidikan sekolah. Karena pendidikan sekolah itu terlalu menara gading, terlalu jauh dijangkau. Buat apa sekolah? Toh nanti ilmunya nggak kepake misalnya. Buat apa sekolah? Ternyata nggak bisa buat cari duit kayak gitu. Nah, ini suatu kecemasan ya sebenarnya teori. Tapi nggak saya juga nggak membenarkan banget ya. Tidak setuju secara total ya. Jadi masing-masing dari kita itu mempunyai tanggung jawab untuk membebaskan diri kita dari sistem sekolah. Karena hanya kita yang sanggup melaksanakannya. Jadi the schooling society ini harusnya sekolah itu bisa langsung dipraktekkan dalam mengurai masalah masyarakat gitu loh, problematika masyarakat. Pada saat awal corona banyak orang nggak bisa sekolah, school from home, dan tidak semua lapisan masyarakat bisa menikmati pendidikan lewat school from home itu, pakai kuota internet itu. Maka harusnya pemerintah langsung merespon bagaimana sekolah itu bisa dinikmati semua lapisan masyarakat. Misalnya sekolah alternatif kayak Korea Thayyibah yang ada di Salatiga, itu kan pendidikannya isinya adalah bagaimana berkebun, bagaimana bekerja di sawah, membajak sawah, bagaimana misalnya meracik kopi yang enak karena dia cita-cita punya jadi pemilik kafe kayak gitu-gitu, coffee shop kayak gitu. Nah, jadi harusnya pendidikan itu yang responsif, yang bisa merespon untuk manusia langsung bisa mengaplikasikan ilmunya kayak gitu. Nah, ini tulisan-tulisan saya nanti bisa dilihat ya. Itu ringan banget kok, cuma 1,5 lembar. Jadi satu paragraf kayak gini itu harus memuat
satu pokok ide. Satu paragraf harus memuat satu pokok ide. Terus dia boleh banyak menggunakan kalimat-kalimat yang susah dicerna, karena artikel itu harus bisa dibaca oleh segala lapisan masyarakat. Dia tidak pernah kuliah, dia mungkin tidak sekolah, itu tetap bisa menikmati tulisan. Jadi harus segmennya kalau bisa banyak gitu. Itu artikel, kecuali kalau jurnal itu kan beda ya, segmennya kan orang yang berpendidikan tinggi kayak gitu. Nah, artikel itu tidak, artikel itu ringan tapi pesan harus tersampaikan kayak gitu. Nah, kayak gini. Pesannya harus tersampaikan. Tujuannya itu. Ini view-nya cuma 100 aja sih. Jadi kalau udah tahu view-nya ini ada 100, 150, tadi tulisan yang mau di buku aja itu view-nya 156. Jadi ngelihat tulisan saya itu view-nya 506 itu jadi kayak, oh susah juga ya cari viewer gitu. Gitu teman-teman. Aduh, jadi trouble deh. Gitu, monggo teman-teman yang mau gabung untuk on air tanya langsung boleh loh. Boleh banget loh. Ini kok tidak ada permintaan untuk join ngobrol bareng gitu ya. Biar kayak talk show, saya nggak ngomong sendiri gitu loh. Monggo Mbak Aulia, Ustazah Aulia, Ustazah Zahira, Ustaz Zaki, Ustazah Mutia Rahmi, Kak Wan Harun, monggo. Tak buka. Jadi kayak gitu teman-teman. Ya, koleksi buku saya masih sedikit itu untuk online, tapi saya pengen jadi YouTuber, tapi udah beli alat-alat singkat, tapi ya tetap kayaknya saya memang lebih suka menulis karena menulis itu tidak semua orang bisa. Mungkin ada yang bisa tapi tidak semua orang mau. Nah, tinggal kita itu orang yang mana. Sebenarnya nulis itu nggak sampai 1 jam kok teman-teman. Satu artikel itu tidak sampai 1 jam. Apalagi kalau udah ada ide kita mau nulis apa gitu ya. Jadi itu gampang banget. Nih, sebenarnya ada beberapa tulisan saya itu yang dimuat di media lain juga. Cuman medianya itu saya nggak inget ya medianya apa. Ada 3 sampai 5 tulisan. Makanya akhirnya ketika saya ada Mubadalah ID ini dan saya kayaknya klik gitu tulisan saya, semuanya saya store di situ biar enak saya merekapnya. Karena kan bisa jadi track record kita ya, misalnya untuk menulis profil, menulis kurikulum vitae gitu, itu linknya saya tinggal ambil tuh. Terus kayak orang-orang di Mubadalah, tim redakturnya itu kayak udah berkeluarga gitu loh sama saya kenal direkturnya, saya kenal orang-orangnya, saya punya nomor kontaknya. Jadi misal kalau akun saya keblokir, saya bisa nanya langsung lewat WA gitu. Bisa gampang ngecek, terus bisa diedit tulisannya. Itu kemudahan-kemudahan yang saya tidak dapatkan di website yang lain. Pernah juga nyoba kirim ke detik.com. Detik.com konon katanya satu tulisan itu dihargai ratusan ribu ya. Nggak tahu sih benar atau enggaknya. Katanya sih 500 ribu. CNN juga. Cuman tulisan saya belum pernah diterima di situ. Mungkin orang yang pintar-pintar ya bisa masuk ke situ. Jadi saya nggak mau muluk-muluk, nggak mau stres juga. Karena 1 minggu ya di email baru dikasih tahu tulisan kita ditolak. Sementara kalau kita udah ngirim tulisan ke orang lain, ke media udah masuk ya, itu nggak boleh tulisan kita etikanya dikirim ke beberapa, itu nggak boleh. Takutnya ini ditampil, ini juga ditampilkan, itu kayak plagiasi gitu loh ya. Ya kalau nggak viral, kalau tulisan kita viral berarti kan itu plagiasi. Berarti kita tidak percaya dengan media itu. Jadi etikanya ketika tulisan kita setor, misal di Mojok atau di Detik, ditolak, baru kita bisa kirim tulisan kita ini ke media lain. Tapi karena saya ini di Mubadalah itu karena tulisan saya, gaya tulisan saya atau selingkung, saya masuk di situ, mungkin cuma 2-3 hari saya udah dapat jawaban tulisan saya, misalnya tertunda itu berarti udah dibaca oleh editor, tinggal nunggu besok untuk di launching, untuk diterbitkan kayak gitu. Jadi lebih mudah bagi saya karena saya orangnya kan penasaran gitu dan tidak mau menunggu, nggak sabar menunggu gitu. Beda dengan kalau saya kirim harus ke Detik, ke CNN atau ke media-media yang lebih atasnya gitu ya, ke Mojok kayak gitu. Dan kalau Mojok itu saya dari awal itu suka, tulisannya itu juga keren-keren, bahasanya juga keren-keren, tapi anak muda banget gitu gaya bahasanya. Dan
itu bukan diri saya gitu. Bukan saya nggak suka, tapi saya nggak bisa ngikuti iramanya. Jadi belum pernah tulisan saya diterima di situ. Baru ngirim beberapa kali sih, tapi udah ngambek gitu kali ya. Udah ngambek. Nah, kalau di Mubadalah ini saya merasa diapresiasi. Namanya kita juga suka ya dengan penghargaan. Kadang dapat wadah minuman, itu aja udah senang banget. Terus dapat buku-buku, itu juga udah senang banget. Dan baru akhir-akhir ini ada berupa uang fee, meskipun tidak besar, tapi kita merasa diapresiasi. Jadi teman-teman untuk pemula bisa meniru saya, kirim ke tulisan itu. Nanti misalnya sebulan sekali kirim 2 tulisan, nanti nggak kerasa loh setahun itu udah berapa banyak tulisan gitu. Saya juga mulai melakukan itu ya sekarang ini. Terakhir menulis kan akhir 2020, sementara ini udah 2021 udah mau habis dan saya baru sadar. Jadi sekarang mau rutin aja gitu. Ya untuk mereward diri kita bahwa kita itu ada loh. Aku menulis maka aku ada gitu kan. Jadi nggak kayak Wan Harun yang aku berpikir maka aku ada gitu, enggak. Kalau saya menulis, saya bikin mantan-mantan saya menyesal gitu. Gitu teman-teman. Ayo monggo yang mau tanya boleh. Kalau nggak ada yang tanya, kita bisa akhiri, bisa kita lanjut lain waktu. Soalnya nggak ada yang mau nanya. Yang penting ini ya, tata bahasa. Tata bahasa itu tata bahasa belajar. Belajar KBBI. Oh ya ini nih. Ntar, mau ngasih tahu KBBI. KBBI itu gini. Cara mudahnya, cara mudahnya Microsoft Word kita, ini Microsoft Word ya, Microsoft Word kita itu diaktifkan KBBI-nya. Nih ada banyak tulisan ya. Yang mana ya? Ini aja deh, proposal disertasi. Nah, KBBI itu kita di mana ya? Bentar. Oh, file, sorry. File kok bukan ya, oh ya benar, file terus mana ya, akun kali ya, pengaturan, aduh kok lupa ya, bentar, tinjau, coba peninjauan. Kalau peninjauan ini biasanya gini, kalau kalian kita ikut lomba tulisan terus di apa namanya, dibatasi tulisannya harus berapa kata. Nah ini bisa dibaca di sini. Nah ini berarti tulisan saya 800 kata. Nah kadang dibatasi maksimal 900. Jadi kita hitung. Karakter. Kalau kata kan di sini ya, kata di sini. Ini kata. Kalau di sini karakter. Kadang dibatasi 900 karakter. Kayak gitu. Atau kata, tergantung mereka mintanya apa. Ini di hitungan kata ini dari peninjauan. Kalau KBBI bentar ya Allah kok lupa ya. Biasanya dulu nyetelnya pakai bahasa Inggris saya. Mana ya? Akunnya pakai apa ya? Pokoknya diaktifkan bahasa Indonesianya gitu loh. Jadi kalau bahasa Indonesianya diaktifkan, kalau dia membaca bahasa asing, kita salah nulis, kurang nulis, itu tuh kebaca. Contoh gini. Nah kayak gini. Ketika ada tanda merah, ini kan nama tempat kan tidak sesuai KBBI, maka dia merah. Tapi kalau ini misal pesantren ini nulisnya kurang A. Pesantren itu harusnya N. Ada N-nya, terus ini nggak ada. Nah dia jadi ada merahnya gini loh. Jadi ada merahnya gini. Nah ini bisa untuk, kita mengedit diri kita sendiri. Oh ya, terus triknya gini, kalau kita menulis itu jangan langsung disetor ya. Ketika kita udah selesai tulisan, sesuai dengan apa yang diminta, berapa banyak kata, berapa banyak karakter, maka diendapkan selama 1 hari. Jadi besoknya kita cek lagi, kita baca lagi, karena pasti ada kata-kata yang kurang pas kayak gitu. Kayak ada kata-kata kurang pas, kayak gini, kalau nama gitu ya, itu kan tidak sesuai KBBI, maka dia mendetek ada titik merahnya. Lupa, di mana ya? Apa tampilan, apa peninjauan ya? Apa ya?
Lupa nanti deh, nanti kalau ada kelas lain tak ini deh. Jadi itu diaktifkan bahasa Indonesianya sehingga apa namanya tampilannya itu akan sesuai dengan KBBI. Jadi teman-teman boleh mulai menulis bisa untuk uang saku. Kenapa saya semangat sekali menulis ya? Kemarin seminggu itu bisa bikin 4 tulisan terus disetor. Ini tinggal 1 maka genap 4. Karena saya lagi ngincer baju gamis merek Nibras itu harganya ya 200.000 aja. Jadi ketika saya klaim kan tulisan saya 200.000, berarti kan bisa buat beli 1 baju. Gitu teman-teman. Teman-teman boleh loh awal-awal itu kayak gitu, punya motivasi kayak gitu. Pengen beli skincare, pengen beli baju, pengen beli rawat diri gitu boleh. Pengen beli tas kayak gitu. Tapi nanti lama-lama kan kita malas juga ya beli-beli terus gitu. Tapi untuk menyemangati di awal menurut saya sah-sah aja. Gitu. Untuk meriwat diri atau beli buku gitu boleh. Terus enaknya di Mubadalah ID itu banyak sekali giveaway karena kita dimasukkan di grup WA gitu ya, dan di situ tuh dikasih link kalau ada pelatihan-pelatihan, seminar-seminar kayak gitu. Itu ada grup dengan direkturnya langsung, kontributor Mubadalah namanya. Itu banyak bunyai-bunyai Nusantara, banyak pemuda-pemuda yang berprestasi gitu. Nanti di situ banyak acara-acara apa aja, masing-masing punya acara di share di situ, jadi kita nggak ketinggalan info gitu. Ayo teman-teman, siapa yang mau nanya boleh banget loh, biar saya nggak merasa sendiri. Semangat. Gitu teman-teman. Ini udah jam berapa ya? Waktu boleh deh. Nanti ini saya share di feed. Saya tunggu respon baiknya. Mau belajar tentang apa? Ini tadi kan saya janjinya trik-trik aja. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman punya tulisan, Mbak mau konsultasi dong gitu, boleh loh, saya mau banget loh, karena saya ingin mengamalkan ilmu saya. Dulu saya menulis juga dari senior-senior yang ngajarin saya, mau membaca dari awal buku, mau membaca dari awal, mengkritisi artikel saya. Jadi kalau teman-teman mau menjadi penulis, terus malu untuk dipublikasikan dulu, terus minta dibaca, boleh banget ya. Jadi nggak usah merasa sungkan, karena saya ingin mengamalkan apa yang dulu saya terima dari pendahulu-pendahulu. Mbak Uda Okta, oh iya ini tadi membahas tentang cara menulis Mbak Uda. Cara menulis, ini nggak bisa dikasih judul ya, kita ngomong apa gitu. Jadi cara menulis artikel di Mubadalah ID, di mana kita bisa cari cuan, cari cuan dari menulis. Nanti saya bikin ini deh, saya bikin flyer gitu ya, biar lihat. Cara menulis itu artikel yang ringan dan 4 tulisan singkat, kecil, dikit, singkat, padat itu bisa kita cairkan. Bisa bernilai 1 gamis, 1 baju, 1 paket skincare. Gitu. Sementara gitu dulu teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Lain waktu kita sambung lagi.